Betran putra Onsu kembali melancarkan aksi pembelaan terhadap ayahnya Ruben Onsu dalam prahara dengan ibundanya Sarwenda Tan. Aksi Betran membela ayahnya itu kali ini dilayangkan melalui postingan di sosial media. Namun, bukan terhadap serangan langsung dari ibundanya Sarwenda Tan yang dilawan Betran kali ini, melainkan serangan dari tantenya yang diduga adalah Wendy Tan. Malah, Betran dalam kalimat bertanya seakan meminta konfirmasi dari tantenya terkait sikapnya kepada Betran di masa lalu yang seakan kebalikan dari sikap ayahnya Ruben Onsu. Sikap seperti apakah yang dimaksud Betran? Di sisi lain, terkait prahara Ruben Onsu dan Sarwenda soal keluhan Ruben sulit bertemu anak hingga anak dilibatkan dalam siaran live sosial media oleh Sarwenda. Kabar terbaru adalah Ruben Onsu sudah menerima surat dari Sarwenda untuk berdiskusi soal anak. Lantas, seperti apa respon Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah prahara panas antara Ruben Onsu dan Sarwenda Tan, Betran putra Onsu tampak semakin getol membela ayahnya Ruben. Jika sebelumnya ia bicara blak-blakan di hadapan awak media, kali ini Betran kembali melancarkan pernyataan menohok terhadap tantenya yang diduga ditujukan kepada Wendy Tan, adik Sarwenda Tan melalui postingan tertulisnya di sosial media Instagram. Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajak-ajakin orang untuk membenci ayah. Stop sok jagoan seolah-olah punya rahasia. Dan tante gunakan tangan orang untuk bekerja. Dan lupa kalau banyak juga yang aku tahan-tahan untuk tidak aku ceritakan karena ayah melarang saya untuk membuka hal itu. Masih dalam postingan story-nya di sosial media yang sama, Betran juga seakan mengingatkan tantenya soal sikap ayahnya Ruben Onsu selama tinggal bersamanya. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah menampar saya atau memukul saya. Tapi kalau tante... Sebelumnya, prahara yang kian panas antara dua mantan yaitu Ruben Onsu versus Sarwenda telah mendapat tanggapan dari putra mereka Betran putra Onsu atau yang biasa disapa Onyo. Dalam pernyataannya, Betran mengaku sempat meminta karyawan di rumah Sarwenda agar berhenti bicara jahat dan buruk tentang ayahnya. Karena menurut Betran, ayahnya merupakan sosok yang baik. Dan bundanya pun juga sebenarnya orang baik, asalkan tidak ada yang menghasutnya dan tinggal di lingkungan yang baik. Karena itu terkait langkah hukum yang bakal ditempuh ayahnya, atas dugaan pidana apapun atas ayahnya, akan didukung oleh Betran. Karyawannya sih, karyawannya. Semoga untuk itu, kalau bisa jangan hilangin sosmed ya, karena kan udah sekarang udah terlanjur nih, ya untuk karyawannya siapa tuh? Gak enak aku spill namanya. Jadi aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang, gitu. Ayahku bukan. Karena kalau kita bekerja di dunia entertain kan kita nggak setiap hari yang kayak maaf yang aku bilang tadi yang dibilang gitu. Kan karakter di TV kan emang kayak gitu. Kan karakter lucu-lucuan kayak gitu. Nggak mungkin kan setiap hari dia di rumah juga kayak gitu. Semua orang juga udah tahu karakter ayah. Nggak perlu diomongin. Semua orang tuh udah tahu karakter ayah kalau di dunia entertain tuh kayak gimana. Apalagi kalau misalkan dia lagi ngelucu, karakternya dia itu kayak gimana. Coba nonton deh video-videonya ayah yang dulu-dulu, yang dia hibur orang, dia kadang pakai piring, pakai celana pendek yang warna pink semua. Ya emang itu karakternya dia kalau di itu kan kayak lagi ada menghibur orang gitu. Gitu sih, ngehibur penonton, lagi nonton atau di acara TV. Emang karakternya lagi dibikin kayak gini, akan jadi gini. Nanti besok ganti karakter lagi.
gitu sih. Kalau dibilang sedih, sedih banget aku, sedih banget. Kalau aku tuh untuk itu kan udah jalur hukum. Ayah juga udah punya lawyernya sendiri, bunda juga udah punya lawyernya sendiri. Jadi itu udah urusan mereka berdua, itu udah urusan mereka. Jadi aku cuman mendukung ayahku dan kasih doa juga untuk bundaku. Yang aku bilang tadi ini hanya karena mungkin orang luar aja yang jadi bikin bundaku kayak gitu. Mungkin bunda juga lagi emosi juga, jadi nggak kekontrol. Jadi aku harap ini menjadi pelajaran untuk kita semua biar kedepannya lebih baik. Untuk aku juga jadi pelajaran supaya ngomong di depan orang juga bisa dikontrol dan bisa dicerna dengan baik apa yang ditanyakan, apa konflik yang sedang terjadi. Yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomponen aja. Aku bilang tadi kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa, mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya, jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Tak hanya itu, Betren Peto juga menanggapi terkait pernyataan ibundanya Sarwenda yang sempat viral dan menjadi perbincangan hangat publik. Betren mengaku dirinya sempat merasa kaget ketika mendengar pernyataan ibundanya itu. Ia bahkan mengaku sampai menangis serta mempertanyakan alasan bundanya Sarwenda bisa berbicara seperti itu di ruang publik melalui acara live di sosial media. Tak hanya itu, Betren juga mengungkap bahwa Sarwenda sebetulnya bukan tipe orang yang suka berkata kasar. Namun menurut Betren, lingkungan di mana bundanya itu kini berada dinilainya kurang baik. Kondisi itu diduga memicu Sarwenda tidak memberikan akses kepada ayah Ruben untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Aku kaget, aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Iya. Aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja dimatiin live-nya. Baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Ini bukan bunda yang aku kenal. Ini bukan bunda yang aku kenal. Aku bilang tadi, tolong nih, ya kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka karena kan kalian yang jagain bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis, boleh tanya ya, aku nangis gitu karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan karena emang itu yang aku bilang itu hanya situasi yang dimana bunda lagi kurang kontrol aja gitu. Soal bunda minta maaf tapi nggak ditujukan buat ayah gimana? Oh aku no comment kalau untuk itu. Aku langsung lihat ya ini maksudnya gimana ya gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Aduh berat ya bang. Aku udah nggak tahu harus kayak gimana lagi. Udah sedikit membuatku jadi kayak kenapa bisa ngomong kayak gitu. Yang aku bilang tadi mungkin karena emang lagi situasinya lagi nggak kontrol aja udah. Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah aku nangis ya semangat. Ayah punya aku juga. Ya, kita lewatin ini bareng-bareng. Tapi biasanya bunda bicara kasar nggak sih mungkin pada saat kamu tinggal sama bunda? Sebenarnya bunda itu bukan berbicara kasar, lebih yang aku bilang tadi. Kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Tapi aku cuma bilang nggak ada mantan ayah, ya, mantan ayah itu nggak ada, ya. Kalau mantan suami ada, mantan ayah nggak ada. Kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Ya mau ke siapa orangnya? Ke aku, gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetron gue yang terbaru, aku luangin waktu untuk sama ayah. Ayo kita ngobrol yuk, kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang gitu. Ayah yang kuat ya. Ayah aku bilang sama ayah mau gimana ya, yang penting untuk kedepannya
ayah sehat-sehat terus, ayah aku nggak mau ayah sakit, pokoknya ayah harus terus semangat gitu. Di sisi lain, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang mengungkap bahwa Ruben sudah dikirimi surat oleh Sarwendatan untuk berdiskusi soal urusan anak. Lantas, seperti apa respon Ruben Onsu atas surat dari Sarwenda mantan istrinya itu? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang juga mengungkap bahwa saat ini Ruben Onsu merasa bersyukur karena masyarakat sudah bisa menilai sendiri terkait perilaku-perilaku yang tidak pantas yang selama ini diperlihatkan Sarwenda dan kekasihnya, Giorgio Antonio alias Gio, melalui siaran live di sosial media yang seringkali melibatkan anak di bawah umur. Pihaknya pun berharap bahwa dengan kejadian ini, Sarwenda ke depan akan memberikan hak Ruben dan juga hak anak untuk berkumpul sehingga bisa saling mencurahkan kasih sayang sebagai ayah biologis dengan anak-anaknya. Dalam beberapa waktu ini, masyarakat bisa melihat sendiri, perilaku-perilaku yang tidak pantas, gitu. Perilaku-perilaku yang Ruben katakan itu tidak seharusnya terjadi karena pasti harusnya ada batasan-batasan bagi anak yang di bawah umur. Artinya masalah live TikTok, misalnya membaca komen, atau diajak kerja jualan live TikTok malam hari, atau kedekatan-kedekatan yang tidak seharusnya dengan orang yang tidak memiliki hubungan apapun atau boleh dikatakan orang asing meskipun dia dalam posisi saat ini adalah teman ibunya. Tapi kan tidak boleh juga kita mempertontonkan hal-hal yang tidak seharusnya selama belum ada ikatan, kan begitu ya, kedekatan yang terlalu intim, kan begitu. Dan ini yang disaksikan oleh masyarakat. Nah, kenapa itu dilakukan? Padahal sudah ada hal-hal yang Ruben sampaikan, jangan dilakukan hal yang seperti itu. Tapi reaksinya kan tidak seperti apa yang diharapkan. Bahkan menegur Ruben agar tidak mencampuri urusan pribadinya, gitu loh. Bahkan mempertontonkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, gitu. Seperti misalnya pada acara graduation, foto keluarga itu tanpa ada Ruben, gitu loh. Ya, dan tertawa gembira gitu misalnya ketika anaknya memanggil orang lain sebagai papa atau sebagai ayah. Nah, selama ini itu tidak ada komen, gitu loh, tidak ada komplain dari masyarakat, gitu ya. Bahkan cenderung dianggap itu hal yang wajar dan dia adalah orang yang artinya korban, gitu loh, tanpa melihat apa yang dialami. Sekarang ini sudah berbalik, gitu loh. Masyarakat akhirnya sudah bisa melihat, gitu loh. Tanpa kami harus ingin menjatuhkan atau memojokkan siapapun, kami hanya menyampaikan fakta, ya, bukan artinya itu kami ingin menjatuhkan siapapun, ya, menyindir siapapun untuk mendapat dukungan. Kami hanya sekedar menyampaikan fakta, tapi ternyata suatu kejujuran dalam menyampaikan fakta itu hanya berbuah hasil yang simpati, empati, dan dukungan dari masyarakat. Dan oleh karena itu kami tentunya berterima kasih, Ruben juga tentunya berterima kasih. Akhirnya semua orang paham apa yang dialami oleh Ruben dan apa yang terjadi. Dan mereka akhirnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Nah, dan mudah-mudahan ini membuat segera sadar tanpa harus melalui adanya tindakan laporan ke KPAI, tanpa harus adanya gugatan untuk ke pengadilan untuk hak asuh anak itu, tergerak hatinya untuk mulai memberikan apa yang menjadi haknya Ruben dan juga haknya si anak ini untuk berkumpul dan merasakan cinta kasih dari ayah kandungnya, ya, bukan ayah sambung, atau mungkin misalnya bukan orang asing yang dipaksa untuk menjadi seorang ayah, gitu ya. Jadi ini kalau ini dilakukan kan artinya kan ini juga merupakan satu langkah maju, ya. Tak hanya itu, kuasa hukum Ruben yaitu Minola Sebayang bahkan membagikan kabar mengejutkan. Minola mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari sebelumnya,
Pihaknya telah menerima kiriman surat undangan dari Sarwenda, mantan istri Ruben Onsu. Isi suratnya untuk mengundang Ruben Onsu bertemu guna membahas berbagai persoalan terkait hak asuh anak. Namun Minola menyayangkan karena surat tersebut tidak mencantumkan waktu, tanggal maupun lokasi pertemuan. Sehingga pihaknya lah yang diminta untuk menentukan sendiri detail pelaksanaannya. Menurut Minola, Ruben telah mengetahui dan mengikuti perkembangan terkait apa saja di balik adanya surat undangan tersebut. Bahwa memang beberapa hari yang lalu kita mendapatkan surat dari kuasa hukumnya S. Ya, surat itu adalah surat untuk mencoba mengajak kami untuk duduk membahas dan mendiskusikan hal-hal yang terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dan juga bertemu untuk membicarakan bagaimana realisasi daripada Akta 39 gitu loh. Baru sekarang ngomong Akta 39-nya, kan begitu. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hanya saja dalam isi surat itu, yang bicara tentang perlunya pertemuan itu, tidak ada tanggal, tidak ada waktu, tidak ada tempat yang disampaikan dalam surat itu. Justru dilemparkan lagi ke kita gitu loh. Dia minta dalam waktu 5 hari kami yang akan menghubungi itu untuk menentukan kapan waktu untuk bertemu, kapan untuk berbicara tentang hal itu dan di mana tempatnya. Jadi lucu, mengundang tapi tidak ada waktu dan tempatnya gitu ya. Ya nggak ada masalah. Saya kira boleh-boleh saja. Artinya dia tidak ingin menentukan waktu tapi menyesuaikan dengan waktunya kita gitu. Tapi seharusnya kan yang sebaiknya itu ya undangan itu harus ada hari, waktu, dan tanggal gitu loh. Baru di bawah kita sampaikan lah. Misalnya kalau memang berhalangan, kapan bisa untuk mereschedule gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya ini bukan suatu komentar, bukan satu kritikan, tapi kami hanya ingin menyampaikan informasi. Ada surat yang dikirimkan ke kita. Namun kita belum sampaikan jawaban secara tertulis karena kami harus menentukan waktu dan jadwal. Ya karena kan rekan kami tidak menentukan waktu dan jadwal, berarti kan kita yang harus menentukan waktu dan jadwal. Nah, ketika kita cocokkan waktu dan jadwalnya, saya sendiri sampai hari ini masih sidang di luar kota dan mungkin akan lanjut sidang di luar kotanya itu sampai di atas tanggal 20 bahkan lewat tanggal 25 ya. Nah, Ruben menyampaikan bahwa tanggal 22 Juni ini dia umroh. Nah, jadi kemungkinan kalaupun misalnya ada waktu kesempatan untuk bertemu, maka itu mungkin akan terrealisasi di minggu pertama atau di sekitar bulan Juli. Di sisi lain, Komnas Anak telah mengingatkan Sarwenda bahwa mengajak anak-anak ikut acara live di sosial media termasuk eksploitasi anak. Lantas, benarkah hal itu akan menghadirkan efek negatif terhadap mental anak di kemudian hari? Ketua Komnas Anak Agustinus Sirait sebelumnya telah menyoroti terlibatan anak-anak Sarwenda dalam aksi live mereka di sosial media bersama Giorgio Antonio alias Gio. Agustinus Sirait menegaskan bahwa seorang anak yang ikut terlibat dalam pekerjaan live sosial media bersama orang tuanya akan cenderung lebih banyak mendapatkan dampak negatif ketimbang positif. Janganlah membawa anak sebetulnya ke dalam sosial media ya, untuk ikutan ke aktivitas orang dewasa. Itu lebih sering efek negatifnya yang dapat sebetulnya daripada positif ya. Karena sosial media ini kan bisa dilihat semua orang, ya. Kemudian di situ ada wajah anak yang muncul, apalagi ini di tengah selebritis RO ya, RO dan S yang sedang berkonflik, kemudian wajah anak terpampang itu kan jadi semua orang nanti kenal anaknya. Kemudian nanti anak juga nanti bersekolah, ketemu guru, ketemu teman-temannya, itu jadi bahan pertanyaan juga. Kenapa terjadi itu kan jadi efek buruk juga buat sisi mental anak. Apalagi misalnya kan gini, dengan sadar ya, sebetulnya dengan sadar sengaja membawa anak dalam live TikTok, apalagi
sekarang ini kan lagi hampir tiap hari nih berita perseteruan ini ada di sosial media. Kemudian dipajang di situ wajah anak, itu kan mempengaruhi dia nanti. Ya. Dan kita perlu tahu juga sebenarnya apakah anak itu diminta persetujuannya untuk mau ikutan di live TikTok. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.